Sekali lagi, welcome teman-teman semua di acara dari Geosebion yang kedua di tahun ini. Buat malam ini, temanya ada Statistics and Probability in Data Science. Dan malam ini ada speaker kita, ada Kak Arinda dan juga Kak Agung. Jadi agendanya ada open gate, yang mana tadi kita udah lewatin, terus ada opening. Habis ini banget nih kita bakalan dengerin materi presentasi tentang statistics dari Kak Arinda, dari core team, tech team. Terus dilanjut ada ice breaking games yang dipandu sama Kak Kosim sama Kak Rafki dari core team event. Terus lanjut ada materi presentasi yang kedua dengan tema probability. Di sini akan disampaikan oleh Kak Agung. Terus dilanjut live coding bareng-bareng. Jadi nanti teman-teman bisa siapin entah Jupyter atau Google Colab-nya. Terus ada Q&A session dan lanjut ditutup sama closing and photo session. Oke, boleh balik Kak. Nah, balik ke dia. Oke, sip. Makasih. Untuk feedback formnya ntar bakalan di-share di akhir acara ya teman-teman. Jadi stay tune aja. Terus ini mungkin aku bakalan ngasih step by step yang sangat brief buat submit Q&A-nya. Jadi ntar Q&A sessionnya bakalan diambil pertanyaannya dari fitur Q&A yang ada di Zoom. Jadi caranya, jadi teman-teman bisa klik ada fitur Q&A gitu di bawah di satu deretan sama icon share sama kalau mungkin teman-teman nggak lihat ada di klik tombol more di situ bisa klik Q&A terus teman-teman bisa submit Q&A di situ. Itu aja sih mungkin biar gampang. Jadi bisa ikut step by stepnya di yang PDF atau Tango yang udah dikasih. Oh ya, kenalin teman-teman, aku Anne. Hari ini aku bakal jadi MC sama moderator buat acara kali ini. Mungkin boleh banget dilanjut langsung untuk materi presentasi dari Kak Arinda. Buat Kak Arinda, time is yours. Baik, terima kasih Kak Ana untuk kesempatannya. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, kami dari Core Team Tech Data Science dengan saya sendiri, Arinda Cinta Lestari, dan rekan saya, IGD Eka Agung, panggil saja Mas Agung, akan sedikit membahas mengenai gambaran statistik dan probabilitas di dalam data science. Oke, untuk agenda pada kali ini yaitu eh, apa itu data, kemudian ada dasar-dasar statistik dan inferensial, kemudian ada data storytelling. Untuk poin 4 ada probabilitas yang akan dijelaskan oleh Mas Agung sendiri dan algoritma yang digunakan dalam dataset. Kemudian yang terakhir basic knowledge of machine learning. Yang pertama, apa itu data? Data merupakan informasi, terutama fakta atau angka yang dikumpulkan untuk diperiksa dan dipertimbangkan, serta digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau informasi dalam bentuk elektronik yang dapat disimpan dan digunakan oleh komputer. Untuk jenis-jenis data sendiri itu ada dua, ada numerical dan kategorikal. Untuk kategorikal sendiri,
Di sini ada nominal dan ordinal ya. Untuk data nominal sendiri, dia sekedar kategori tanpa urutan. Jadi dia nggak bisa dibandingin atau diurutin. Misalnya seperti jenis kelamin. Kemudian ada warna favorit kalian seperti itu. Untuk data ordinal itu ada urutan, namun selisihnya tidak tidak pasti. Jadi bisa dibandingin, tapi selisihnya apa namanya kurang pasti. Misalnya dari skala Likert, dari suka, tidak suka, netral, sangat tidak suka, dan lain-lain. Kemudian ada data numerik. Data numerik ini terdiri dari dua jenis juga, yaitu ada interval dan rasio. Untuk data interval sendiri, dia ada urutan atau selisih yang jelas, namun tidak ada nol mutlak. Berarti nilai nol, ya berarti tetap nol. Sedangkan untuk rasio sendiri, dia ada urutan atau selisih yang jelas, namun ada nilai nol mutlak. Jadi kalau di rasio itu nol sama dengan kosong atau tidak ada nilai. Seperti itu. Untuk contoh data interval, misalnya suhu. Suhu minus 1 derajat Celcius. Kemudian untuk data rasio itu berat badan. Dan berat badan sendiri itu angkanya selalu positif dan tidak mungkin berat badan itu angkanya negatif. Atau seperti berat badan kan tidak mungkin nilainya nol pastinya. Pasti memiliki berat 2 kilo, 3 kilo, dan lain-lain. Kemudian ada struktur data. Struktur data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data terstruktur dan data tidak terstruktur. Kemudian kita akan membahas teknik analisis data yang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang bernilai dan mudah dimengerti, serta menemukan pola dan fakta menarik dari data menjadi insight. Kemudian yang terakhir yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang penting. Mengubah data mentah ini tuh seperti misalnya datanya acak, masih berantakan gitu. Namun setelah diolah, dia menghasilkan informasi yang bisa kalian gunakan untuk pengambilan keputusan. Seperti itu, teman-teman. Untuk tahapan dalam data science sendiri ada business understanding, kemudian ada data mining yang terdiri dari pengumpulan data, kemudian ada data cleaning di mana tahap-tahapannya ada mengecek outlier, kemudian melihat missing value atau mengecek data yang inkonsisten. Kemudian tahapan keempat yaitu ada eksplorasi data, kemudian dilanjutkan dengan fitur engineering, di mana proses ini biasanya dilakukan dengan standarisasi data, kemudian dilanjutkan dengan prediktif atau pemodelan menggunakan teknik-teknik machine learning seperti Canary Snapper atau naive Bayes atau mungkin random forest dan lain sebagainya. Dan untuk tahapan terakhir yaitu ada data visualization. Jadi dari semua proses 1 sampai 6 ini, hasil dari analisis ini akan dipresentasikan dalam bentuk visual supaya lebih mudah dipahami. Seperti itu. Oke, kemudian balik lagi ke dasar tentang statistika. Untuk statistika sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Untuk statistika deskriptif ini lebih menjelaskan atau meringkas data yang ada supaya lebih mudah dipahami dengan tujuan memberi gambaran tentang data secara rinci dan jelas. Sedangkan untuk statistika inferensial, dia mengambil keputusan atau prediksi dari sampel untuk populasi, yang mana tujuannya menyimpulkan atau memperkirakan informasi secara luas dari data yang ada. Misalkan untuk statistika deskriptif, diketahui nih, rata-rata pelanggan yang membeli produk X jelas nih 200 per bulan. Sedangkan untuk inferensial ini, dia harus membuat hipotesis. Kalau dia dilakukan promosi, apakah jumlah pelanggan akan meningkat atau menurun? Nah, tapi untuk pembuat kesimpulannya, oh ternyata jumlah pelanggannya naik menjadi 200 per bulan. Outputnya jadi untuk statistika inferensial sendiri yaitu berupa kesimpulan dari hipotesis yang kalian tentukan sebelumnya. Namun untuk statistika deskriptif,
outputnya dari rata-rata pelanggan yang udah jelas ini tadi, dapatnya 200 per bulan, bisa kalian buat grafik, tabel, atau mungkin angka yang lebih sederhana. Oke, untuk teknik analisis data deskriptif, yang pertama untuk skala pengukuran nominal, itu bisa kalian gunakan modus. Untuk skala ordinal, bisa kalian gunakan median, minimum, maupun maksimum. Sedangkan untuk interval dan rasio, lebih luas lagi, kalian bisa menggunakan min, minimum, maksimum, range, variance, koefisien variance, skewness, kurtosis, dan lain-lain. Untuk teknik analisis statistika inferensial sendiri, untuk skala pengukuran nominal, itu kalian bisa menggunakan uji C-square, uji proporsi, analisis asosiasi kategori, dan masih banyak yang lainnya. Untuk skala pengukuran ordinal, yaitu kalian bisa menggunakan uji Mann-Whitney atau uji Wilcoxon, korelasi Spearman, regresi ordinal, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada skala pengukuran interval rasio, kalian bisa menggunakan uji T, atau bisa kalian gunakan ANOVA, regresi linear, korelasi Pearson, atau eh, analisis kovarian, maupun analisis faktor. Kemudian untuk statistika deskriptif sendiri, ini ada yang namanya measurement of central tendency. Jadi ini ukuran pemusatan data yang terdiri dari yang pertama rata-rata atau mean. Rata-rata sendiri merupakan estimasi terhadap suatu nilai tertentu yang mewakili seluruh data yang dinotasikan sebagai X bar. Nah, di sini ada data nilai ujian misalnya. Nah, di sini ada tabel frekuensi. Nah, cara ngitungnya gimana? Jadi, data ke N alias 65 dikali dengan frekuensi ke N, yaitu 4, sampai 85 dikali 3 dibagi dengan total frekuensi. Sehingga didapatkan hasilnya 75,78. Untuk median sendiri didefinisikan sebagai ukuran data tengah setelah data diurutkan. Untuk jumlah data ganjil, misalnya nih, ada 3, 5, 8, 10, 12. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini, median sama dengan XN plus 1/2, yang mana untuk data jumlah genap menggunakan rumus median setengah kali XN/2 ditambah XN plus 1/2. Nah, ini seperti contoh, untuk data genap ada 3, 5, 8, 10. Dan untuk medianya, untuk data nilai kedua sama ketiga dijumlahkan terus dibagi 2, hasilnya 6,5. Untuk modul sendiri merupakan nilai yang sering muncul atau frekuensi dengan nilai frekuensi yang paling terbanyak. Misalkan untuk contoh di sini ada 60, 75, 80, dan sebagainya. Nah, di sini terlihat yang paling sering muncul itu datanya adalah 85. Oke, kalau datanya, misalkan saya punya tabel, apa namanya, variabel umur. Nah, di sini ada misalnya datanya 21. Di sini 21. Aduh, jelek. Di sini ada 23. Ada ini misalnya 0. Ini nilai missing value-nya. Kemudian di sini ada 26. Nah, di antara tiga tadi, min, median, modus, kira-kira kalian mengisi nilai kosong ini menggunakan apa? Boleh dong, teman-teman, kalau tahu komen ya. Oke, ada Kak. Iya, oke, ada Kak Muhammad Farhan. Untuk min, kira-kira kenapa Kak alasannya Kak? Mungkin bisa dijelaskan.
Ada lagi mungkin yang lain selain min? Oke, benar banget nih Kak Rizaldi. Jadi untuk data apa namanya data umur sendiri, kenapa tidak menggunakan min? Jadi kalau misalnya menggunakan min nih, kan 21 tambah 21 bla 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 nanti sampai data ke n. Kemudian kalau dibagi pasti nanti hasilnya kan desimal. Nah, data yang koma itu jadinya jauh dari sebaran. Jadi nanti hasilnya bias. Seperti itu, teman-teman. Tapi kalau misalnya menggunakan median langsung ke nilai tengah, dia fit, dia sesuai terhadap outlier seperti itu. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada measurement of dispersion. Measurement of dispersion ini merupakan ukuran dari penyebaran data, yang mana menunjukkan seberapa tersebar data dari nilai tengahnya. Measurement dispersion itu ada varian sama standar deviasi. Untuk varian sendiri, merupakan ukuran seberapa jauh kumpulan data yang menyebar dari nilai rata-ratanya. Jadi, semakin besar nilai varians, maka datanya semakin menyebar dari nilai rata-ratanya. Kalau semakin rendah nilai varian, maka datanya semakin sedikit tersebar dari nilai rata-ratanya. Nah, untuk contoh grafiknya seperti ini, kurang lebih. Untuk keterangan titik-titik ini merupakan data, ya ini itu data. Bisa dikatakan juga nilai dari data yang mau diukur. Untuk garis ini sendiri merupakan garis yang menunjukkan sebaran pada varians. Untuk standar deviasi sendiri merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh nilai data dalam satu dataset. Jika semakin kecil standar deviasinya, maka semakin dekat data ke rata-ratanya. Begitu pula sebaliknya, kalau semakin besar standar deviasinya, maka semakin tersebar datanya. Seperti itu. Untuk contoh grafiknya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, untuk secara matematisnya, di sini ada varians, rumus varian untuk populasi yang mana dinotasikan sebagai sigma kuadrat. Dan untuk standar deviasinya dinotasikan sebagai sigma aja. Oh, misalkan nih, diketahui varian 16. Berarti untuk standar deviasinya berapa, teman-teman? Boleh deh di kolom komentar. Oh iya, betul sekali. Jadi untuk variansnya misalnya 16, kalau ada standar deviasinya berarti tinggal diakarkan saja. Akar 16 sama dengan 4. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk penerapan standar deviasi dalam analisis data sendiri, yaitu mengukur penyebaran harga rumah di satu kota misalnya. Kemudian selain itu juga mendeteksi data dari jauh, data yang jauh dari rata-ratanya atau bisa disebut dengan outlier. Kemudian yang terakhir itu mengevaluasi risiko dalam data finansial, terutama dalam hal pasar saham. Untuk penerapan varians dalam analisis data sendiri, untuk model statistik, ada uji ANOVA yang digunakan untuk membandingkan rata-rata beberapa kelompok. Untuk pembuatan model machine learning sendiri, varian ini berguna untuk membantu memahami bias variance trade-off untuk pengoptimalan model. Nah, yang terakhir ini varians ini juga bisa digunakan untuk mengukur penyimpangan hasil prediksi dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Kemudian ada measurement of shape atau bisa disebut dengan ukuran bentuk distribusi. Nah, tujuannya apa? Untuk menunjukkan bentuk bagaimana suatu distribusi datanya. Nah, untuk distribusi datanya sendiri di sini ada distribusi normal. Nah, untuk definisi skewness sendiri itu untuk mengukur asimetri suatu distribusi data.
Sedangkan kurtosis untuk mengukur keruncingan distribusi data. Untuk jenis-jenis kurtosis, di sini ada leptokurtik, dia ini paling runcing sendiri ya. Jadi ini lebih tepat dalam penanganan outlier, lebih jelas. Kemudian ada normal, kemudian ada pletikurtik atau cenderung apa namanya flat. Untuk skewness sendiri di sini ada positif skewness di mana ekornya arahnya ke kanan. Kemudian ada negatif skewness di mana ekornya arahnya ke kiri dan di sini berdistribusi normal. Kenapa kurtosis dan skewness ini penting? Salah satunya ini berguna untuk memilih metode analisis statistik yang tepat. Misalkan ada apa namanya gambar grafik dari distribusi skor ujian siswa. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini cenderung miring ke kiri atau bisa disebut dengan negatif skewness. Yang mana nilai kebanyakan siswa ini bagus banget di antara 85 sampai 90. Namun ada beberapa siswa yang nilainya jelek banget atau antara ranknya 0 sampai 20. Dan ini untuk apa namanya distribusi datanya bisa disebut dengan leptokurtik. Kemudian ada measurement of dependence, ukuran ketergantungan data. Nah, ukuran ketergantungan data ini untuk menunjukkan hubungan antar variabel seberapa kuat nilainya, yang mana range-nya antara -1 sampai dengan +1. Jadi untuk nilai +1, dia hubungannya sejalan, jadi sejajar lurus gitu. Misalkan jika suhu naik, maka penjualan es krim juga naik. Kalau nol, dia tidak ada hubungan sama sekali. Ya, misalnya suhu dengan warna rambut. Sedangkan untuk -1, hubungannya itu berlawanan arah, jadi nggak linier. Contohnya ini jika semakin cepat lari, maka waktu tempuh semakin sedikit. Kemudian yang terakhir ada data visualisasi dan storytelling. Untuk data storytelling sendiri merupakan proses penggabungan visualisasi data dan narasi untuk menciptakan sebuah cerita yang kuat dan meyakinkan. Data storytelling sendiri ini menyajikan tidak hanya menyajikan data dalam bentuk visual, namun juga membangun narasi yang kuat di sekitar data tersebut untuk lebih mudah dipahami dan diingat. Untuk komponennya apa aja? Yang pertama ada data. Jadi data ini yang digunakan itu harus akurat, relevan, dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Kemudian di sini ada visualisasi data, di mana visualisasi ini membantu menyajikan data dengan cara yang ringkas dan mudah dipahami. Misalnya dengan grafik, diagram, maps, dan lain-lain. Kemudian ada yang terakhir yaitu naratif. Eh, Tujuannya itu bisa membantu audiens memahami kenapa data tersebut penting dan bagaimana data tersebut mempengaruhi hasil analisa atau pengambilan keputusan. Seperti itu, teman-teman. Kenapa data storytelling ini penting? Penting karena yang pertama bisa dapat meningkatkan pemahaman. Kemudian kalian ini bisa cerita tentang datanya, dikemas sesuai supaya lebih menarik dan orang awam pun paham gitu. Nah, yang terakhir ini membantu audiens tanpa latar belakang teknis memahami informasi yang kompleks. Demikian mungkin dari pemaparan mengenai statistika yang digunakan dalam data science, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, makasih Kak Arinda buat materinya soal statistics. eh Semoga teman-teman tercerahkan ya, terutama apalagi buat teman-teman yang punya interest di data science, walaupun mungkin sempat mungkin udah pernah ambil kelas di BINUS soal statistics and probability, tapi pasti tetap harus untuk di-refresh lagi kan. Oke, lanjut kita bakalan ada ice breaking games yang dipandu sama Kak Kosim sama Kak Rafki. Boleh banget Kak Kosim sama Kak Rafki bisa Oke, dimulai. eh, Oke, thank you Kak Ana. selamat balik lagi guys, bareng aku sama Raffi ya buat ngisi ice breakingnya nih.
Nanti mungkin boleh dipandu ya Mas Rafki. Aku coba share screen. Tuh, jadi tadi kita udah belajar ya eh apa yang tadi disampaikan oleh Kak Arinda dan kita kasih waktu break dulu buat otak kita refreshing gitu ya. Kita istirahat dulu, kita main game dulu. Kali ini games kita itu agak berbeda dengan event sebelumnya. Jadi games kita kali ini itu kita main simple aja ya. Kita bakal main tebak gambar bareng-bareng gitu. Nah, di tebak gambar ini nanti kalian udah tahu lah ya tebak gambar kayak gimana ya. Nanti bakal ada coretan-coretan ya dari orang yang ngegambar dan kalian nanti bisa jawab di komen Zoom ya. Kalian jawab di komen Zoom. Nanti kita bakal cek siapa sih jawaban orang yang paling pertama ngejawab yang benar itu gitu. Nah, yang paling pertama yang benar itu nanti bakal di-follow sama Kak Kosim. Oke, eh, buat sekarang yang ngegambar aku sama Mas Kosim dulu. Kita ada 6 kata ya, 6 kata yang bakal kita gambar. Dan nanti kalian bisa jawab di komentar aja ya. Di kolom chat di Zoom. Betul banget. Nanti boleh coba jawab aja ya dari kolom komentar Zoom-nya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama nih, kita mulai dulu aja kali ya, Mas Raffi. Dari Mas Raffi dulu nih. Oh, dari aku dulu. Dari aku dulu nih, yang enak. Atau dari Mas Kosim dulu aja boleh. Oke, kita tunggu. Oke, Berapa kata nih, Mas? giliran aku nih. Ini sebentar. Kita yang pertama, hmm, berapa kata ya? Oke, rule-nya Pokoknya ini ya, nggak boleh tulis angka maupun tulisannya nama ya. Jadi pure mm, gambar. relate nih harusnya sama yang lagi kita omongin nih, cuma agak melenceng sedikit. Jadi yang pertama itu kurang lebih bentuknya begini nih. Oke. Oke, Ini apa nih? Hewan kah atau apa? betul banget hewan. Hewan. Relate ke Itu enggak. data science, cuma Hmm. bukan itu yang kita maksud gitu. Oke. Oke, Itu bukan jawabannya bukan kumbang ya di sana ya. oke, bukan. Bukan. Jadi python, ular, cacing. Oke, ada lagi Oke, ular, kita ular. tunggu kali ya. Kukira buaya kata kamu. Pak. Nih maaf Ayo, banget ya guys. kalau gambarnya seadanya nih. Mungkin biar rame kali ya kita tambahin satu lagi nih Ular python listrik. bentuknya. Agak mirip nih sama yang diomongin cuma bukan itu gitu. Cacing, sapi, belut. Oke, kita tunggu kali ya Oke, sampai boleh sampai akhir. waktunya habis ya, jawab terus ya. Boleh kali ya sampai habis. Ada yang benar nggak ya Mas Ada Raffi dari awal cebong. tadi? Ada nggak ya? Dia, waduh. Biawak, biawak dari mananya, sorry. Oke, mungkin inisial kali ya. Jadi ada apa ya? Apa? Ada huruf N-nya Clue. gitu. Ada huruf N-nya walaupun Oke. ada sampai akhir sih. Oke, Oke, jawabannya udah apa habis. tuh Mas Kosim? Jawabannya itu cacing, guys. Jawabannya Cacing, keren. Orang pertama yang jawab itu Caroline dari keren Universitas banget. Nusa Mandiri, keren, gokil, gokil. Kok bisa sih jawabnya pas gitu ya? Oke, lanjut kali ya ke Mas Oke, Raffi nih. Apa nih? oke ya. Sekarang aku clue-nya itu, bukan clue-nya sih, tapi jawabannya itu adalah angka, gitu. Jawabannya Oke, angka, tapi aku nggak bakal angka. tulis angka ataupun huruf. Oke, kalian tebak ini angka berapa? Tuh. Oke, Oke, bentar. eh Kita tunggu sampai giliran Mas Raffi ya. oke siap. Keren guys Bentar, yang jawab bener guys. sorry aku nggak pakai mouse ya. Soalnya baterai mouse aku habis, jadi bakal jelek banget. Oke, nggak apa-apa Mas. Tadi aja cacing bentuknya absurd banget nih. Ini ini adalah angka dan ini pokoknya clue-nya uh, familiar di sistem gitu. Ini aku Biar di kasih sistem simbol ya. simbol Hmm. simbol Oh, relate uh, kode ini kah? Kode error kah? Atau gimana kah, Mas Raffi? gimana ya? Apa ini? Waduh, ada yang nyebut vortex. Waduh. Waduh, waduh, Aduh. waduh. Oke, Ini biasanya logonya ada gambar kayak gini nih. ini Dingin.
Aduh, 404, 505. aduh. Lagu tuh Anjay. 505. 404, 400 bad request. Oke. 808 ada nggak nih? 8? 99 99 plus. plus. Waduh. Oke, 500 internal server error. Oke, ada lagi. Ini angka ya. Udah aku gambar gini aja. Nggak ngerti gambarnya gimana lagi. Oke. 404 Cortex. Oke. Kayaknya kalau udah nggak ada yang mau jawab lagi nih. Kayaknya terlalu susah apa gimana nih? Oh enggak terlalu susah kok. Oke, waktunya udah habis ya. Belum, dikit lagi. Mungkin masih ada yang pengen jawab. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah, iya betul, 404 not phone. Jawaban yang pertama itu ada di Kak Chandra Wijaya. Gokil. Gokil. Jagoan. Jawabannya. Oke. Kita lanjut Oke, kali ya. lanjut. Oke, lanjut ke aku lagi nih. Agak lucu dikit nih. Jadi ini gabungan dua ya, tapi sebenarnya satu kata doang nih. Hmm, Relate juga sama yang kita sebenarnya ya. oke. Ini apa ini? Aku ini, ini apa cacing lagi kah? Masa cacing lagi sih? Sabar, sabar, sabar. Oke, oke. Oke, Mm-mm. ada yang tahu nggak nih ya? Ada platypus, ada lintah, ulet, ular. Oke, belum ada yang bener nih kalau aku lihat-lihat. Ini jadi sebenarnya gabungan dua kata ya guys ya. Relate juga nih ke data science. Ayo dong, Kak Yang Panitia juga. sesuai sama Yang yang kortim bisa jawab juga, boleh. kita obrolin malam ini. Ulat daun, anaconda. So Ulet far sih belum ada yang bener unicorn. sih. So far Belum sih ada belum yang ada yang benar bener ya. sih. Ini kalau Oke, ada yang ini bener gokil sih. kita Nanti di tambahin follow dulu sama Mas kali Kosim ya. kalau bener. Instagramnya. Oke, tebak-tebakan. Salah, bukan. Ayo Aduh, guys. ulet bulu. Salah. Gak Ini jawab apa yang kita bahas hari ini. Ayo guys, ayo guys. betul banget. Nih, Kagak ada nih yang bener. gambarnya termasuk bagus loh menurut aku. Ulat Aduh. korek. Waduh, hampir bener nih ulet korek nih. Oh iya itu tuh, bener tuh. Ulat korek coba, Hampir ulat bener. korek. Tapi Ayo kita titik bukan lagi ngomongin 3, ulet nih saat 2, ini nih. 1, Aduh, habis. Gak ada yang bisa maaf jawab. banget nih. Apa tuh Belum Mas ada Kosim yang bisa jawabannya? jawab. Jawabannya itu PyTorch, guys. PyTorch. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin Salah PyTorch itu satu. apa sih? Aku pengen tanya dulu nih. Mungkin nama Kak Rinda atau Kak Islam atau Kak Agung atau Kak Kosim. Boleh kayak Arinda, PyTorch itu apa sih Kak Arinda? Oke. PyTorch boleh kali kalau dari Karinda sama Mas Agung belum ada yang bantu jawab. Jadi PyTorch itu salah satu library Hmm, guys di oke. data science di data science gitu. Jadi biasa dipakai buat modeling dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu gabungan Python dan Torch gitu gambarnya sama. Sorry nih kalau jawabannya jelek, gambarnya jelek. Oke, boleh dilanjut Oke. kali ya Mas Rafki. Oke, lanjut ya. Ini aku masih lanjut tentang sistem juga. Eh, ini adalah dua kata ya. Istilah yang biasa mungkin ditemuin, bukan istilah tapi case yang biasa ditemuin di dunia IT ya. Mungkin di data science juga ada. Oke, dua kata. Ini adalah satu istilah. Aku gambar simpel aja. Ini levelnya agak hard ya. Oke. Oke. Ini apa ya? Ya. Panah. Ih, gokil. Udah itu aja. Apa nih? Dua kata guys, bukan satu. Muter-muter. Panah muter-muter. Panah muter. Kok kalian paham gambar saya? Oke, looping, infinite Data loop, processing kata Karinda. Oke, recycle. beda lagi. Boleh lanjut. Oke, Continuous improve. Oke, data reload. Oke. Tapi dari sini continuous aku banyak tahu improve. istilah-istilah yang aku biasa nggak denger sih. Jadi bisa jadi masukan juga buat aku pelajarin. Refresh bang itu. Refresh dari mana? Refresh. Dua kata kan. Refresh kan satu Bisa kata. juga. Oh, dua kata. Oke, refresh. Riff dan fresh, refresh. Oke, gak masalah. Dua kata.
Ini Agak orangnya maksa ya, agak maksa ya. work around banget ya, Mas Ahmad. Refresh. Oke, ada yang bisa Oke, jawab? kita tunggu kali ya sedikit lagi. Ada mungkin ada yang pengen jawab hal lain, jawaban lain. Oke, dikit lagi waktunya habis. 3, 2, 1. Oke, belum lagi. Oke, 3, 2, 1 jawabannya adalah infinite loop. Jadi betul pertama kali dijawab oleh Kak Muhammad Farhan. Jadi jawabannya adalah infinite loop. Mungkin kalian udah nggak asing ya sama istilah infinite loop ya. Itu ya case yang biasa terjadi kalau misalkan ada suatu kondisi yang dimana dia bakal ngulang-ngulang terus gitu. Oke, kalau gitu yang selanjutnya dari Oke, Mas Wasim. terakhir dari aku kali ya. Sabar, sabar. Ini relate nih dengan materi kita malam ini. eh Sebentar, kita tunggu giliran aku gambar. Santai, guys. Aku sebenarnya bakat gambar, cuma nggak jadi pelukis aja. Oke, di sini aku bakal gambar bulat-bulat dulu, biar Hmm, kayak misterius gitu. Oke. Oke, Ini clue-nya oke. apa, Mas? Cluenya, Makin aduh, abstrak lagi nih. kayaknya kegedean nih. Nah, back dulu, back dulu, back dulu. Oke, Oh, di sini nggak susah sih. harusnya Enggak deh. nggak susah sih. Harusnya nggak susah, tapi dari gambarnya itu membuat susah sih. Oke, Pup kambing nggak tuh? ini Berapa jadi kata? Berapa kata? bentuknya kotak, guys. Berapa Bentuknya kata? kotak dulu deh. Katanya, hmm, hmm, kayaknya terlalu gampang kalau berapa Oh kata, iya, Mas. Ini nggak usah pokoknya ya. kotak deh. Kotak Kotak ya. ada Kot titik-titiknya gitu ada nih. Sama bentol-bentolnya gitu ya. materi. Oke, ada breadboard, ada job remote, Matrix. matrix, Boleh, kalkulator. tompel bang, tompel. Ada pup kambing, rumah sakit, Bakso. ada yang job dadu. Oke, ada lagi jerawat, apartemen, Waduh, bakso, tombol agak if. jauh nih kalau apartemen ya. Kita lagi bahas data science. Ada keyboard, ada button, dot matrix. Oke, dot matrix. Yang Oke. jawab benar siapa ya? Aku coba scroll dulu. Oh, berarti ada nih kayaknya yang benar nih. Ada yang benar kah, Mas? Oke, udah. Tapi, Ada. oke. Boleh di-spill Jadi, jawabannya, Mas Wasim? jawabannya itu adalah dadu. Dadu. Karena kita ke depannya mau bahas probability nih. Jadi, tadi kotak, terus titik, ada berapa tadi? Ada 9, itu ngebahas tentang probabilitas. Oke, Seperti bukan dadu boleh. ya. Betul. Oke, selamat Mas Chandra jawab duluan tadi yang pertama. Oke, ini terakhir dari aku. Ini nggak ada hubungannya dengan data science, tapi ini adalah dua kata lucu. Oke, ini adalah dua kata lucu. Nggak ada hubungannya sama data science ataupun sistem. Nah, dan aku nggak tahu bisa gambarnya atau enggak ya. Semoga bisa. Oke, dua kata lucu. Sorry guys. Ini benar-benar nggak pakai. Apa ini dua kata lucu nih? Jadi, mohon maaf nih Mas Ramki, tapi ini apa ini? How to. How. Ah, sorry. Oke, apa itu? Upin Ipin, waduh, Upin Ipin. Orang Dan aneh, waduh. Emang aneh sih, pakat. Orang-orang, boleh orang-orang. cinta sendirian, ada putus cinta, jatuh cinta, Bertepuk sebelah tangan. Ada kepala yang botak, friendzone. lu betis, Oke, lu betis, nice try, ente boleh ente, nice try. waduh.
Gak ada yang lebih bagus lagi. Kondisi admin saat ini. Aduh, apa itu? Selingkuh. Waduh, ironi. Oke. Waduh, kondisi admin saat ini mah. HTS. Aduh, ada yang Waduh, jawaban bener gak nih Mas Rafki? Kalau dilihat-lihat. dilihat-lihat ada sih. Oke, udah ada jawaban yang benar berarti ya. Oke, jawabannya itu dari core team ya. Enggak deh. Iya, dari core team itu. Jawabannya adalah friendzone. Oke, jadi Kak Belva. Keren-keren. Oke, Oke, sip. kalau gitu, Mas Kosim. Itu dari kita ya. Mungkin eh apa namanya dari kita mau ajak kali ya satu orang Iya, ada yang ada minat waktu mau 5 menit gambar ya. gak nih? Iya, Dua orang boleh. Yang mau ini boleh di raise boleh. atau apa? Kita kasih Eh, kasih kesempatan buat gambar ya. Nanti ada 2 tebakan hewan. Nanti kita gantian kita yang nebak nih. boleh, Hadiahnya apa Kak? boleh, boleh. Hadiahnya di follow sama Mas Kosim sama Mas Rafki. Waduh, Oke, mungkin ada yang mau aku drop linknya ya. ayo yang mau ikut gambar nih, yang aneh, Kita lebih masih ada aneh dari waktu kita. 5 masih ada waktu 5 menit. Kita Ada yang mau nggak nih dari teman-teman buat ikutan gambar, yang mau digambar? iya, sebenarnya kalian punya bakat gambar gitu kan. Kalau kita kan apa adanya aja ya. Wait. Oke, ini kayaknya aku ada kendala juga Mas buat Gertiknya. Mungkin kita skip dulu aja kali ya untuk yang Oke, ini. kalau gitu mungkin terakhir kali ya. Kita ada waktu 5 menit nih, satu gambar. Mungkin dari Mas Raffi terakhir nih mau gambar sesuai yang ada di layarnya. Gambarnya apa? Wait, aku kayaknya udah keluar Mas. Oh, udah keluar. Oke. Oh. Mungkin eh dari aku kali ya terakhir nih sebelum apa namanya? Sebelum eh kita akhirin. Oke. Ini hewan ya cluenya guys ya. Oke, sekarang gantian aku yang nebak ya. Aku sama Boleh, yang lain boleh, nebak. boleh, boleh, boleh. Aku rasa aku bisa lebih cepat daripada yang lain. Oke, siap. Ini gini bentuknya. Ini pasti ada yang komen PDI ini abis ini. Waduh, Nih, pasti ada yang komen nih. ini apa ya? Unicorn Dino. Kenapa jadi kayak bebek? Tapi bukan bebek ya guys ya. Ini ceritanya kakinya 4 ini. Oh, cacing ini, cacing. Berusaha Oke, buaya. kita kasih warna kali ya. Unicorn sih. Waduh, Waduh. aku warnain semua ini. Apa Oke, gini Sintayong aja deh. tiba-tiba Sintayong kata Tea Kita kuda kasih poni ini badak deh, Jawa. kita kasih Badak Jawa emang ada yang warna pink guys. kita kasih warna Unicorn hitam sanduknya deh satu dikit bang. deh. Oh iya unicorn satu. Emang iya unicorn sanduknya satu bukan 2. Ini banteng sih. Batik. Boleh, kita coba lihat ya jawabannya apa ya. Jadi Banteng. jawabannya itu nunggu akhir. Banteng, banteng. Waduh. Pokemon. Banteng itu kan. Mas Farhan gak boleh gitu Mas Farhan. Oke, Itu jadi gambar apa jawaban Mas yang Kasim? benar itu jawabannya banteng, betul Kan banget. gokil. Oke, Tapi bener oke jawaban mungkin, aku yang pertama PDI tadi. waduh, Wah, nggak salah kan? agak lain. Oke, Oke, mungkin itu aja kali ya dari kita, Mas Rafki, karena betul. keterbatasan waktu juga. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah aktif nih buat jawabin walaupun gambar kita berdua absurd ya. Mohon maaf nggak bakat gambar, cuma itu aja. Mungkin kalau nanti teman-teman ada yang mau tanya-tanya langsung aja di kolom komentar ya. Mungkin itu Mas Rafki boleh ditutup. Oke, thank you semuanya atas partisipasi buat ikut games ini. Kalau begitu kita lanjut ke materi berikutnya dan aku serahin ke Kak Ana. Thank you semua. Thank you semuanya.
Makasih Kak Kosim sama Kak Rafki buat ice breaking gamenya. Seperti biasa pecah ya, kayak sebelum-sebelumnya. eh Mungkin sebelum lanjut ke materi presentasi yang kedua dari Kak Agung soal probability, aku mau nanyain mau nanyain nih temen-temen alasannya ikut acara malam ini apa ya? Mungkin ada yang mau share di kolom chat atau mungkin ada yang kerja atau jurusannya nggak ada hubungannya sama data science sama sekali, tapi tetap semangat buat ikut acara kali ini tuh ada mungkin alasannya apa, kayak motivasinya apa gitu. Mungkin ada yang mau on mic kali. Kak Rizaldi mungkin bisa on mic. Ya, halo. Halo Kak Rizaldi, makasih udah mau on mic sama on cam juga. Mungkin kita mau nanya-nanya aja sih buat sharing. Walaupun kita biasanya nanyain ini tuh ada di feedback form setiap akhir acara, kayak kesan pesannya dari acara ini apa, terus mungkin ada kritik dan saran. Tapi mungkin Kak Rizaldi bisa share alasannya ikut acara ini apa, terus apakah kerjaan atau jurusannya ada hubungannya sama data science, dan kalau misalnya nggak ada, kenapa tetap semangat buat ikut acara malam ini? Mungkin bisa di-share sebentar, Pak Rizaldi. Halo. Halo? Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan nama aku Rizaldi Hakim Sohadi. Eh, aku angkatan B26 dan domisili kebetulan di Arab Saudi ya. Nah, terus alasan aku ikut event online ini tuh sebenarnya sih short story. Walaupun aku tuh nggak kerja di bidang IT, tetapi di sisi lain aku tuh harus kayak mempersiapkan data apapun apapun perihal in some cases kayak misalkan uh, butuh butuh berapa yang kita produksikan atau berapa yang harus kita uh, berapa yang harus kita persiapkan sehingga kita bisa melakukan produksi itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti itu. Nah, walaupun aku nggak yang bekerja di bidang IT, tetapi alasan aku sama tetap kayak yang aku sebutin di komen, nguatin basic data gitu. Itu aja sih. Makasih banyak Kak Rizaldi buat sharing-sharing um, buat personal story-nya ya. Kalau Iya, join di sini karena pingin nguatin basic data. Makasih banyak iya, Mas Rizaldi, keren banget sih. Mungkin ntar teman-teman, Dankeschön. ya mungkin teman-teman kalau mau connect sama Mas Rizaldi, mungkin kalau Mas Rizaldi bisa join di Discord atau WA grup community kita bisa. Mungkin ada teman-teman yang mau nanyain kayak kerja di Arab Saudi gimana, mungkin bisa ya kayak nggak cuman dari core team aja yang kayak kita share pengalaman, tapi teman-teman semua juga bisa share lewat Discord atau um, WhatsApp grup community kita. Oke, mungkin Kak Agung udah siap, bisa dilanjut Ya, materi presentasi sesi kedua, yaitu untuk probability. Time is yours, Kak Agung. Makasih. baik. Saya lanjutin ya untuk materinya ya tentang probability. Ya, terima kasih Kak Ana atas waktunya yang diberikan ya. Malam ini saya akan menjelaskan tentang probabilitas ya. Sebelumnya perkenalkan saya Agung, saya bagian core team Tech Data Science dan saya lebih ke matematika ya. Latar belakang saya dari pendidikan saya di matematika. Saya lebih memperdalam di bagian matematika daripada di statistika. Dan untuk probabilitas memang kebanyakan itu memang ilmu matematikanya cukup banyak ya. Dan ini saya juga cukup untuk meringkas untuk masalah probabilitas ya. Jadi ya, probabilitas itu intinya adalah ukuran kemungkinan tersebut akan terjadi ya. Aturan probabilitas itu dari 0 sampai 1. Jumlah probabilitas itu ada di ruang satu sampel itu sama dengan 1.
Nah, probabilitas dari kejadian A itu jumlah dari seluruh probabilitas semua sampel A dinotiskan PR dalam kurung A. Nah, jadi begini. Probabilitas itu kalau dalam matematika 0 sampai 1. 0 itu 0%, 1 itu 100% akan terjadi. Angka kemungkinannya terjadi itu pasti berentang 0 sampai 1. Nggak mungkin lebih dari 0 atau nggak mungkin kurang dari 0 atau lebih dari 1. Karena probabilitas itu pasti maksimal 100%, nggak mungkin lebih dari 100%. Dan untuk ruang dalam satu jumlah probabilitas dalam satu sampel itu pasti sama dengan 1. Karena jumlah probabilitasnya hasilnya pasti 1 ya. Dan kalau probabilitas dari kejadian A itu, jadi di jumlah, misalnya ada probabilitas A. Nah, itu dari kejadian-kejadian lain yang menghasilkan kejadian A, itu kita sebut dengan probabilitas kejadian A. Ya, itu untuk dari dasar notasi probabilitasnya. Nah, ini kita ambil kasus sederhana ya. Misalnya kita lempar dadu 6 ya, D6. Kalau ada yang suka main D&D ya, Dungeons and Dragons, pasti mereka ada yang pakai D20 atau apa nih, kita pakai dadu yang D6 ya. Dadu D6 itu sekali pelemparan itu dia pasti akan menghasilkan muncul 2 angka ya dalam satu pelemparan, misalnya ada 1/6. Karena dalam angka 2 ini ya, dalam satu kali pelemparan itu ada satu dalam dadu tersebut, yaitu butir yang 2 aja. Nah, 2 itu muncul cuma 1, jadi maka notasi probabilitasnya 1/6 ya. Nah, untuk di ilmu data, kenapa probabilitas itu penting ya dalam data science? Nah, kita kemarin udah dijelaskan ya batasan data analisis sama data science ya di introduction kemarin ya, di pertemuan paling awal. Nah, yang membedakan antara data science sama analisis adalah kita dalam data science, kita juga forecasting, yaitu kita memprediksi ke depannya. Ini elemen yang sangat penting karena nanti selain dari kita memprediksi, kita akan juga mendapatkan melatih untuk AI yang kita latih untuk memprediksi ke depannya. Nanti berkaitan kuat dengan machine learning ya. Karena dan ini merupakan elemen yang penting ya, salah satu elemen penting. Jadi setelah kita menunjukkan data, menganalisa data, visualisasi selesai, kita untuk forecasting kita perlu probabilitas. Dan aplikasi ini dapatnya dalam algoritma machine learning. Ya, machine learning banyak banget menggunakan algoritma-algoritma yang menentukan probabilitas ya. Setelah data diolah, datanya sudah selesai, dari analisis data sudah selesai, prediksi datanya itu kan menggunakan algoritma probabilitas tertentu dalam machine learning. Ada beberapa konsep yang kita harus ketahui ya sebelum kita mengetahui tentang masalah probabilitasnya. Bagaimana probabilitas ini bekerja? Yaitu ada random variable, independence, simulasi Monte Carlo, expected value, standard error, dan central limit theorem. Ini semua konsep-konsep penting ini ada di dalam ilmu matematika. Ya. Jadi variabel acak itu memetakan kejadian suatu peristiwa ke angka. Ya kembali kita ngelempar dadu, misalnya probabilitas angka 1, 2, 3, 4. Kita petakan. Probabilitas angka 1 itu muncul adalah 1/6. Probabilitas angka kedua muncul yaitu adalah 1/6. Probabilitas angka 3 itu muncul itu juga 1/6, dan kalau dia 4 juga 1/6. Nah, kalau misalnya probabilitas yang akan muncul jumlah angkanya adalah misalnya misalnya jumlah angkanya dalam 2 kali pelemparan itu 3, maka kemungkinan itu 12 atau 21. Sehingga notasinya 2 karena 2 kali pelemparan 2/12 sama 1/6. Contohnya begitu, itu adalah variabel acak ya. Jadi itu memetakan kejadian suatu peristiwa ke angka. Kemudian ini adalah independence. Nanti akan dijelaskan di berikutnya dulu tentang dasarnya ya sebenarnya. Jadi gini, independence itu ada suatu kejadian yang dipengaruhi oleh satu atau lebih kejadian lainnya yang memiliki probabilitas bersyarat. Nah, kejadiannya ini akan menghasilkan suatu kejadian A, misalnya kejadian A, meskipun kejadian lainnya itu berbeda-beda, hasilnya tuh tetap sama. Jadi A maka B hasilnya PA. Sebelumnya kita pahami dulu ya teori Bayesian. Jadi gini, ada 2 kejadian A dengan kejadian B. Misalnya begitu.
Kejadian A itu kita notasikan P dalam kurung A ya. Kejadian B itu notasikan P kurung B. Nah, untuk PAB itu kemungkinan terjadi kejadian A apabila kejadian B itu bernilai benar. Untuk kebalikannya, kejadian PBA itu ada kemungkinan B akan terjadi apabila A itu benar ya. Berdasarkan hal tersebut, maka kita bisa prediksi kalau misal kejadian B itu benar, maka memprediksi kejadian B apabila kejadian A itu benar. Ini teori Bayesian ya. Dalam keadaan independence, apapun kejadian B, misalnya kejadian B-nya itu nilai benar atau salah, tidak akan mempengaruhi hasil. Jadi kejadian A akan selalu muncul dalam tahapan independence ini. Dan ini pengaruh sekali apalagi dalam nanti kita menyusun model ya. Karena kalau misalnya datanya itu independen, maka modelnya itu tidak sesuai, bisa tidak sesuai. Nah, berikutnya kita bahas simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo ini sebuah kondisi ya, kondisi kondisi untuk memprediksi variabel yang tidak terduga. Nah, metode simulasi Monte Carlo ini dibuat oleh ahli matematika dalam memprediksi waktu itu dalam prediksi kartu di kasino, kalau nggak salah blackjack ya. Dia itu untuk mengestimasi numerik dari parameter yang tidak diketahui ya. Metode ini melibatkan banyak variabel-variabel random. Jadi suatu kejadian itu dipengaruhi oleh banyak variabel. Variabel-variabel inilah yang akhirnya itu akan berpengaruh terhadap kondisi tersebut. Ini yang kita sebut dengan namanya kondisi Monte Carlo. Kemudian kita bahas expected values. Expected values itu adalah nilai yang rata-rata dan nilai yang mungkin diambil oleh suatu variabel acak ya. Tadi dijelaskan variabel acak ya. Dan dibobotkan berdasarkan probabilitas dari satu. Misalkan expected value sebuah dadu yang berisi angka 1 sampai 6 menghadap ke atas adalah menghadap ke atas ya. Misalnya nilai 1. Ini expected value. Yang 1 itu karena dadu itu 1 sampai 6. Misalnya kita harapkan dia tuh dadunya 1 di atas. Berarti 1 kali 1 per 6. 2 kali 1 per 6. Hasilnya semuanya 3,5 ya expected values ya. Berisi angka 1 sampai 6. Kemudian yaitu standar error. Standar error itu adalah deviasi dari distribusi pengambilan sampel dan perkiraan deviasi standar tersebut. Dinotasikan dengan standar error itu simpangan baku tadi udah dijelaskan dibagi jumlah variabel. Itu untuk error standar. Ini ada teorema central limit. Teorema central limit itu teori di mana menyatakan kondisi yang sesuai distribusi rata-rata sampel yang dinormalisasi akan menyatu dengan distribusi normal standar. Misalkan kita terdapat sebuah kondisi ini, dengan distribusi populasinya seperti begini, kita lakukan sampling, maka samplingnya itu akan membentuk sebuah teori central limit berdasarkan teori Gaussian ya, berdasarkan teori Gauss kalau dalam matematika. Nah, dalam matematika itu juga kita dalam central limit theorem itu ada yang independen sama dependen. Kalau yang independen kita pakai teori central limit teori yang klasik, Lyapunov, Lindenberg, dan multidimensional. Kalau yang dependen itu Martingale. Kemudian kita bahas tuh juga ya untuk probabilitas, kita karena nanti akan pergi juga ke arah machine learning, kita akan bahas dengan teori grafik. Jadi algoritmanya itu, jadi ada kondisi namanya algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu prosedur untuk memecahkan suatu masalah atau melakukan komputasi. Dia ini berisi daftar instruksi ya untuk melakukan tindakan tertentu langkah demi langkah baik dalam rutinitas, baik perangkat kertas atau perangkat lunak ya. Dia itu berkaitan dengan teori graf. Teori graf itu teori yang tentang grafik ya. Dia menghubungkan dia ada titik-titik dan ada garis. Titiknya itu sebut nodes dan garisnya sebut edge atau arc, links, lines atau links ya tadi. Nah ini ya teori graf dan tadi teori graf ini berkaitan dengan algoritma ya. Jadi A, B, C, D. Nanti misalnya kita mau mencari jarak ke D, maka A akan ke B, B ke C, atau C ke D, ada A ke B ke D, A C ke D. Nah itu nanti aplikasinya itu dalam teori itu bisa gunakan untuk algoritma Dijkstra, tapi di dalam ilmu data ya data science itu dapat digunakan untuk menggambarkan nanti pada neural network ya, untuk menggambarkan neural network itu dalam data science ya. Misalnya ini ada input.
Nah, inputnya ini kan masuk ke pemrosesan ya. Pemrosesan itu ini penting untuk deep learning nanti. Apa untuk yang lebih lanjut, misal untuk artificial neural network, bukan untuk deep learning, untuk unsupervised learning ya. Nah, yang inputnya ini begitu kita masukin data, nah berikutnya komputer ini akan memasukkan ke edge-edge yang ada di dalam komputer yang sudah kita setting. Nanti akan menghasilkan output yang sesuai apa ya dari yang kita input. Ini digunakan untuk memetakan dari machine learning yang kita buat. Dalam machine learning ya, ada 3 jenis machine learning yang kita paham ya. Itu supervised, unsupervised, sama reinforcement ya, yang kita sering pakai dalam data science. Untuk yang supervised itu menggunakan algoritma ada yang pertama tuh k-nearest. K-nearest itu algoritma yang paling sederhana. Dia itu menarik data ke titik yang ada positif, yang ada datanya dan itu positif. Itu k-nearest. Bayesian itu berdasarkan kondisi yang tadi PAB, PBA, sama decision tree. Decision tree itu pohon keputusan untuk yang supervised learning. Kalau untuk unsupervised itu dia tunggal. Berarti komputernya sendiri yang menentukan mana benar atau salah ya. Itu kita bisa pakai tadi jelaskan neural network, k-means clustering, sama DB-scan ya. Kalau untuk reinforcement itu kita memberikan reward kepada machine learning-nya karena memberikan jawaban yang benar. Nah, algoritma yang kita bisa pakai itu Markov decision sama Gaussian mixture model. Ini nanti kita bisa dibahas lebih dalam di introduction to machine learning ya. Jadi ya teori probabilitas itu berperan ya dalam data science dan ini penting sekali untuk forecasting ke depan dari data tersebut ya. Dia itu fondasi utama dari data science dan ini pemahaman probabilitas dari teori dasar ini kita perlu tahu karena nanti kalau misal bekerja sebagai data science maka kita harus tahu ini kita mau pakai algoritma yang mana yang sesuai yang mana. Dan probabilitas dan algoritma ini dalam machine learning itu elemen yang penting ya dalam data science. Kurang lebih itu yang saya dapat jelaskan. Waktu udah berkembalikan kepada moderator kan. Halo? Ke moderator ya, ke Anda silakan. Terima kasih Kak Agung buat materinya. Mungkin bisa langsung dilanjut. Agenda selanjutnya ada live coding. Kak Oke, Agung dan Kak kita Arinda. Siap. oke, saya mandu ya. Kita akan latihan live coding ya. Untuk ini. Ini saya kasih misalnya ini ada sebuah data. Ini ya. Ini kita buat sederhana aja ya. Tadi kan kita belajar statistika. Kita fokus ke statistika dulu ya. Ini kan itu fokusnya nih. Nah ini ya. Misalnya ada nama, jenis kelamin, usia, berat badan, dan pendidikan. Saya screenshot aja. Saya kirim ke kolom chat ya. Datanya. Kita pakai ini. Nah ini yang kita pakai untuk malam ini datanya ya. Aduh. Itu ya datanya yang kita pakai untuk malam ini. Itu saya udah share di chat ya. Em, kita akan menggunakan namanya Google Colab ya. Google Colab ini udah dia itu Jupyter Notebook ya, tapi udah disediakan oleh Google dan bagusnya adalah kita nggak perlu install library satu-satu ya. Kita langsung langsung kita masukin aja. Nah, untuk pertama kita masukin datanya itu ya, yang kita
ikut bareng ya kita. Kita pertama masukin datanya dulu ya. Tadi kan saya udah share datanya. Kita masukin datanya tuh seperti begini caranya. Di Google Colab itu Kak, udah bahasa dasarnya Python ya. Kita pakai sesuai dengan format Python. Nah, penulisan datanya begini. Data yang di atas ini adalah kolom, yang di bawah ini adalah isinya rows-nya ya. Perhatikan kalau kolom sama rows-nya ini harus sama ya. Kalau enggak nanti akan bermasalah pada processing datanya ya. Misalnya udah dimasukkan, kalian klik play ini. Apa nih ada jalankan di sini. Dia akan langsung connecting ke Python 3 Computer Engine Backend ya. Sudah. Nah, begitu. Yang lain kalau bisa ngikutin juga ya, masukin datanya atau bagaimana ya. Masukin datanya dan lihat temannya ya. Kita cek ya, udah masuk belum datanya. Udah ya, maksudnya sudah masuk. Jadi komputer sudah mengerti dalam data itu ada ini. Cuman kita kan nggak bisa melihat datanya tuh kayak gimana sih bentuknya secara bagus. Kalau kayak begini kan kita nggak bisa melihat secara detail bagaimana datanya. Ini kayak dia kan udah tersegmentasi tersendiri-sendiri. Kita nggak bisa lihat secara linear bagaimana. Oleh karena itu kita perlu bantuan library dari Python. Salah satu library-nya yang dapat digunakan untuk untuk melakukan sortir data dalam bentuk data frame. Mungkin ada yang tahu apa nama library-nya? Ada mungkin di kolom chat aja ya. Ada yang tahu library-nya untuk itu? Oh ya benar Pandas ya, benar. Data frame menggunakan Pandas ya. Dasar SPD. Sudah ya. Sudah masuk kita sudah instalasi Pandas ke dalam Python. Berikutnya Mas Islam, sorry. Maaf, Mas, boleh minta query-nya nggak yang pertama itu biar bisa dicoba juga langsung Mas Islam. Oh, yang saya. data itu. Iya, Oh, iya. saya. Oh ya udah oke. Di di chat. Saya share query-nya ya ke Oke, ini ya. makasih Mas. Ini. Ya, ya. Tuh, itu query-nya ya. Tuh, ya. Oke. Begitunya kan kita udah import Pandas. Selanjutnya kita buat namanya data frame ya. Data frame-nya ini itu apa digunakan untuk sortir data lebih gampang. Data frame rumusnya ini df Pandas data frame sama dengan apa dalam kurung data. Nah, kalau itu kita coba cek df itu dia langsung menunjukkan data frame. Nah, hasilnya begini ya. Begitu kita masukkan data frame, datanya lebih gampang kita bisa baca. Jadi dia punya nama, jenis kelamin, usia, berat badan, dan pendidikan. Gambarnya seperti begini. Ya. Sejauh ini kan masih bisa mengikuti. Nanti kalau tidak bisa mengikuti, bilang aja di chat terlalu cepat ya atau bagaimana. Berikutnya kita hitung pertama tuh kita hitung rata-rata dulu ya. Rata-rata karena ini udah bentuk data frame maka gampang ya untuk menghitung data misalnya mau menghitung data berat badan berarti misalnya gini bb um, bb titik min cuman ini aja cuman menggunakan gitu untuk menghitung rata-rata tapi kita masukin ini ke dalam variabel namanya rata-rata berat badan rata-rata rata-rata misalnya rata min BB aja min underscore berat badan itu adalah data frame dari berat badan isinya min. Tuh. Itu untuk rata-rata kita bisa lihat juga bukti jalan nggak min berat badan. Nah dia nunjukin berat badannya tuh rata-ratanya segini. Itu untuk rata-rata ya kurang lebih segitu. Tadi di sana. Sekarang berikutnya kita masuk ke median. Sama median sama modus itu sama df berat badan titik median
Tapi beda untuk modus ya. Modus berat badan itu data frame, berat badan, titik mode. Tapi mode ini di belakangnya tuh harus masukin 0. Kita masukin ke kita lihatkan patternnya untuk berjalan, terus kita masukin, kita cek mediannya gimana, sama modusnya gimana. Udah muncul median, ini hanya muncul apa? Modusnya ya. Data median. Oh ya, median dalam kurung. Ininya apa? Udah muncul ke median aja. Ya, kayak bisa satu-satu ya. Kita bisa satu-satu aja. Nggak bisa muncul bareng. Nih ya. Itu median, sekarang modus. Ya, ini untuk menghitung min median modus per satu data frame-nya ya. Rumusnya gitu. Kemudian apa? Kita untuk dari data frame kita masih bisa melakukan agregasi lebih banyak ya. Misalnya untuk kita mau mengetahui informasi dari data, kita bisa pakai df info. Dia akan memberikan datanya tuh bagaimana ya. Misalnya nih kayak datanya tuh apa, name dia tuh bentuk 0 apa non 0, non 0 dan misalnya objek. Untuk usia integer, untuk berat badan bentuknya float. Dia sudah memberikan informasi dari setiap kolom yang ini yang kita sudah masukkan ya. Selain info, kita juga bisa melakukan describe ya. df titik describe. Ya, untuk mendeskripsikan dari datanya. Dia menjelaskan count-nya untuk usia sama berat badan. Untuk count ada 10, berat apa rata-ratanya berikut, standar deviasinya untuk minimalnya, maksimalnya 25%, 50% untuk kuartilnya ya, utama. Nah, berikutnya kita melakukan visualisasi data dulu ya, visualisasi data. Kalau untuk visualisasi data mungkin dari chat ada yang tahu import library apa? Si Seaborn ya, tapi ya utama Seaborn ya, tapi kita pakai Matplotlib dulu, nanti kita ke Seaborn ya. Jadi Matplotlib, tapi kita nggak ambil semua Matplotlibnya ya. Kalau Matplotlib tuh banyak banget. Apa? Jadi kita cuma apa ambil yang kita ambil plotnya ya. Matplotlib.pyplot plt. Tuh. Sekarang kita visualisasi data misalnya pendidikan. Kita mau visualisasikan pendidikan ke grafik ya. Karena grafiknya ini dia bentuknya apa ya? Bentuknya dia itu string, kita jadikan itu, kita perlu import lagi namanya counter. Nih, from collections import counter. Untuk kodenya gini. Jadi kita masukin apa? Pendidikan counts sama dengan pendidikan counts. Pendidikan counts itu adalah counter data pendidikan. Counter C-nya besar ya, karena Python case sensitif ya, jadi harus C-nya kecil, C-nya besar harus sesuai. Kita masukin dulu itu ya, ini masuk figur AX dengan PLT. PLT ini plotnya ya, subplot. Ya, kita udah bentuk ya subplotnya. Terus kita berikutnya masukin ya, udah biasa AX ini ya. Ini saya masukin aja misalnya
apa AX titik bar, aduh udah dimasukin itunya pendidikan AX titik bar pendidikan count keys, pendidikan count values, benar, pendidikan count keys, ya pendidikan count keys, sama-sama kan count keys, kemudian kalau pendidikan count values. Terus kita tentukan warna, ya, color, sana warna blue, ini warna biru ya. Nah, berikutnya kita masuk ke set labelnya, AX, tick set label. Pendidikan, contohnya. Kalau enggak, gelar terakhir. Terus kita masukin ke apa label Y-nya ya. Apa jumlah dosen? Sejumlah orang berapa? Kita namain title-nya. Terakhir perlu nggak, sebenarnya nggak perlu tapi masukkan title apa grafik grafik pendidikan terakhir. Ya, PLT tag layoutnya tag ya. Layout dan yang terakhir PLT show. Layoutnya nggak usah hanya PLT show. Nah ini itu cara visualisasi datanya ya. Untuk Matplotlib. Matplotlib paling sederhana dia. Dia menunjukkan misalnya nih, gelar terakhirnya apa. Saja muncul doktor, sarjana, kan ini sesuai dengan yang kita masukin. Dari yang X label itu adalah gelar terakhir, Y label adalah jumlah, dan catatannya grafik pendidikan terakhir. Nah untuk barnya ini berdasarkan dari kan tadi pakai counter. Jadi dari pendidikan count ini dia menghitung keys-nya itu untuk X-nya itu key-nya, sedangkan untuk counts-nya itu Y-nya. Dan warnanya adalah biru. Ini untuk Matplotlib ya. Itu untuk Matplotlib. Nah, kemudian kalau untuk apa yang lain misalnya mau menggunakan graf apa misalnya mau menggunakan Seaborn ya. Kalau untuk Seaborn kita coba menggunakan Seaborn juga misalnya ini. Itu untuk Matplotlib ya. Ini untuk sekarang kita gunakan Seaborn. Untuk Seaborn kita misalnya mau menentukan apa data apa misalnya untuk menentukan kurtois sama skewness ya kan tadi dijelaskan kurtois sama skewness ya. Kita mau gunain kurtois sama skewness numerik sama dengan data ya, data frame 2 titik bukan data frame titik select type sorry data frame numerik sama dengan df titik select di types include dengan i apa int 64 include int 64 float 64 titik columns. Jadi semua data yang ada int dan float 64 titik columns. Ya, kemudian misalnya kita mau buat figur ya, kita buat semua itu plt titik figur fix size sama dengan buat 10.6 kita bentuk for key call key
kolom ini enumerate numerik sama-sama. Untuk numerik 1 kita masuk ke LT subplot ya. Numerik 2n+1 i, kemudian SNS titik subplot kurung subplot ya, Mbak. Benar kan PLT subplot udah hisplot ya. Hisplot hisplotnya df kolom KDE sama dengan kedua yes to bins 20 sama dengan 20. Dah dia ngerti. Berikutnya kita masuk PLT title aja. PLT title. F ini kan nama ini kita nama F ya begitu kolom garis miring n skewness and skew dari skewness df2 dengan courtois ya dengan ini. Kemudian terakhir kita ratio. Modul Sibor nggak punya slot apa? Oh, his plot. I'm school is not. School that's not nama. Oh ya benar. Ini udah benar gambarannya begini. Dia itu apa? Dia kan menentukan keruncingan dari apa? Dari variabelnya ya. Dalam hari ini kan kita menghitung misalnya ada usia. Usia itu jumlahnya berapa? Misalnya ada 20 tuh ada 1, ini 2. Dan dia kan mengukur datanya tuh apa? Apakah dia leptokurtik, platikurtik, atau mesokurtik. Nah, dalam ini kita bisa lihat data penyebarannya itu lebih ke arah lepto. Dia ke arah platikurtik ya karena dia datar nih gambarannya. Ini dia langsung menunjukkan nih, itu penggunaan seaborn ya. Dia bisa digunakan untuk melihat penyebaran dari data ya. Itu courtois sama skewness. Sudah benar datanya ya. Nah, itu. Ya, ya itu dari gambaran untuk menggunakan seaborn apa untuk courtois sama apa sama skewnessnya. Itu untuk kurang lebih ya untuk yang terakhir seaborn untuk yang terakhir seaborn ini mungkin udah masuk agak dilanjut untuk mendengar grafnya. Tapi yang penting adalah matplotlibnya. Yang matplotlibnya ini yang paling sederhana sering digunakan dalam untuk visualisasi data. Nah, untuk nanti penjelasan lebih dalamnya ya mengenai dari data-data yang digunakan ilmu apa data-data yang digunakan ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya tentang introduction to Python. Kita akan bahas tentang library Python yang bisa digunakan di data science. Kurang lebih itu waktu dapat dikembalikan kepada Kak Kana. Kana. Suaranya masih
Oke, makasih presentasinya tadi Kak Agung dan juga live codingnya. Lanjut, kita bakalan ada Q&A session. Mungkin kakak-kakak PRM bisa, oke. Nih ya, teman-teman bisa pakai fitur Q&A yang ada di Zoom. Buat cara step by step-nya bisa dicek di Tango atau baca di attach PDF. Terus teman-teman juga nanti kalau misalnya mau spesifikasiin pertanyaannya misalnya statistics atau probability, mungkin teman-teman udah paham statistik tuh apa aja, probability apa aja, terus pengen nanya pertanyaan yang spesifik banget, bisa ditulis di Q&A di pertanyaannya itu, mau yang pertanyaan tentang eh, apa namanya, statistics atau probability. Oke. Mungkin boleh juga ya teman-teman nanyanya nggak harus yang general, yang spesifik tentang materi. Mungkin ada materi yang nggak dipahamin atau teman-teman udah punya pengalaman di data science, sudah sempat mungkin kayak ikut bootcamp atau udah punya sertifikasi. Terus misalnya teman-teman apa ya butuh second opinion dari Kak Agung sama Kak Arinda yang pastinya dua-duanya udah sama-sama punya pengalaman yang banyak ya di bidang data science. Bisa banget ditanyain. Hmm, mungkin kalau teman-teman masih ada kendala buat cara submit Q&A-nya, bisa banget di submit aja ya. Ini aku kasih. Jadi buka di Zoom, terus ntar ada antara di titik 3 di more di sini. Kok nggak kelihatan ya. Hmm. Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja kali ya, Kak Agung sama Kak Arinda. Ini kita ada satu pertanyaan. Untuk pertanyaan yang kayak general soal recording video dan event selanjutnya atau kayak sertifikatnya kapan dibagiin, ntar bisa dibantuin dijawab sama tim PRM. Buat pertanyaan yang hubungannya spesifik soal statistics atau probability di data science, boleh banget Kak Agung sama Kak Arinda bisa bantu jawab. Ini ada yang nanya eh, dari Kak Khalif, bagaimana cara mencari metode yang cocok dengan data yang akan kita analisis, dan bagaimana pula bentuk visualisasi yang cocok untuk masing-masing jenis datanya. Boleh nih mungkin Kak Arinda atau Kak Agung dibantu menjawab. Mungkin dari Kak Arinda dulu ya, lebih ke statistik soalnya. Sorry karena boleh diulang untuk pertanyaan soalnya di Zoom saya putus-putus kan. Ada di kalau di fitur Q&A bisa kelihatan nggak Kak?
Sudah. Baru Oke. terlihat. Oke. Oke, boleh dibantu jawab, Kak. Makasih. Kayak untuk bagaimana cara mencari metode yang cocok dengan data yang akan kita analisis. Yang pertama kita lihat jenis datanya dulu ya, untuk tipe datanya apa, kemudian baru menentukan ujinya. Ujinya itu nanti digunakan untuk melakukan teknik imputasi atau mungkin melakukan standarisasi data. Itu tentunya ada aturan tersendiri ya. Dan untuk visualisasi sendiri mungkin untuk cocok gak cocoknya ya, gampangannya gini. Misalkan ada grafik apa namanya tren saham gitu. Nah, untuk grafik tren saham sendiri dia udah bener nih pakai apa namanya diagram garis. Nah, tapi untuk menggunakan diagram batangnya kurang cocok. Karena kalau menggunakan diagram batang justru tidak menampakkan naik turunnya suatu tren pada saham tersebut. Kurang lebih seperti itu, Kak Kalif. Semoga menjawab ya. Makasih, Kak Arinda. Ini teman-teman ada lagi nih yang punya pertanyaan soal statistics dan probability. Boleh banget ditanyain lewat Q&A di Zoom. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin Kak Agung sama Kak Arinda bisa bantu jawab. Ada konten atau referensi yang bisa dieksplor lebih lanjut nggak soal data science? Mungkin ada websitenya atau konten atau referensi gitu. Oke, saya bantu jawab. Mungkin untuk konten ya. Untuk konten itu saya sendiri ada di Twitter. Namanya Bang Mikel Debabrata, itu dia beneran master of data banget. Selain itu juga di untuk source YouTube-nya mungkin ada beberapa sumber macam Introduction to Data Analysis, dan itu kayak satu subbab gitu loh. Nah, kalian juga bisa cari sesuai dengan apa namanya pemahaman kalian, kayak pas enggaknya video tersebut kan pemahamannya balik ke kalian. Nah, jadi untuk saran dari saya itu sih Bang Mikael Dewabrata, sama sumber dari YouTube kalau nggak salah judulnya Introduction to Data Analyst, seperti itu kurang lebih. Mungkin ada tambahan dari Mas Agung, silakan Mas. Ya kalau saya sih ya kalau untuk data science ya, ini kita bicara konteks data science ya. Kalau untuk data analytics kan kalau misalnya data science kan lebih ke probability. Saya tuh lebih banyak baca, cari aja buku-buku matematika ya yang membahas tentang teori probabilitas sama teori graf ya. Kalau mau bahas tentang mau menggunakan algoritma apa, mau menggunakan kenapa pakai ini. Kan itu nanti kalau kita masuk ke data science tuh ada banyak itu kita pakai k-nearest neighbor, terus kita ada yang kita pakai menggunakan metode Markov. Nah, itu apa tuh? Masing-masing dari algoritma itu gimana cara kerjanya. Nah, itu mungkin harus belajar dari buku ajar matematika kayak eh, apa pengantar probabilitas atau probabilitas dalam matematika, buku matematika yang isinya begitu mungkin bisa dibeli untuk dibaca ya untuk itu, karena nanti dia akan menjelaskan bagaimana proses rantai Markov, proses bagaimana cara pengerjaan Kinnear's algorithm, itu semua akan dibahas di teori biasanya tentang probabilitas dalam matematika, itu yang saya pernah pelajari. Biasanya dari sana. Bukunya apa aja boleh kok. Makasih Kak Agung, Kak Arinda buat jawabannya. Terus boleh dilanjut, ada yang nanya sintaks yang terakhir itu gimana ya penjelasannya, masih bingung soalnya bacanya. Mungkin bisa balik ke yang live coding tadi.
Mas Agung, maaf masih di mute, Mas. Ya, yang sintaksis terakhir itu kita pakai Seaborn ya. Seaborn ini salah satu library juga yang digunakan untuk visualisasi data ya. Nah, ini kita menggunakan kita buat sebuah variabel baru namanya numeric. Numeric ini isinya adalah data frame yang data types-nya termasuk int 64 dan float 64. Ini apa int 64 float 64? Itu kita ke atas yang ini tuh. Yang int 64 sama float 64 itu usia sangat berbeda, tapi yang terakhirnya kebaca cuman yang int 64 ya. Nah, kemudian kita masukin ini figur ya. Kita pakai for i kalau dalam kita enumerate numerik koma 1. Jadi kita bentuk sebuah em, apa Python plot menggunakan subplot ya, menggunakan 2. Dia itu numerik tambah 1i. Jadi maksudnya itu dia untuk menggambarkan seluruh data yang ada di dalam seluruh data yang ada di dalam int 64 sama float 64 ya. Kemudian ini kita jadi jadi dia udah langsung gambarin seluruh data-data numerik yang ada di dalam histogram dalam int 64 sama float 64. Kemudian yang kedua tuh menggunakan histplot yaitu dalam SN. Nah, ntar kita bahas lebih dalam di introduction to Python ya untuk yang apa tuh histplot. Itu data frame dari kolomnya ini kan kolom ada 2 tadi dalam int 64 sama float 64. Kolomnya itu ini usia sama berat badan itu dua-duanya tuh bentuk true dan beans-nya tuh 20 beans tuh apa nanti dijelaskan di introduction to Python ya lebih 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 mendalam di sana. Makanya nanti datang juga pas introduction to Python ya. Kemudian ini title-nya itu apa dia itu harusnya bisa nunjukin apa Courtois sama Skunes. Ini yang di atas title ini cuman apa judul aja bisa diubah untuk apa aja bisa misalnya digunakan untuk Courtois sama Skunes. Ini tadi saya ikutin sesuai mengharapkan kualitas tapi bisa aja diubah jadi Courtois dan Skunes. Itu juga bisa ngubah itu hanya untuk memberikan gambar title-nya doang aja itu yang terakhir. Kurang lebih itu kurang lebih ya sama Courtois sama Skunes kayak gitu. Jadi yang pertama ini dia tuh menggambarkan dia tuh memasukkan seluruh subplot yang ada datanya di dalam data numerik ini supaya untuk diolah ke dalam bentuk histplot yang ada di Seaborn. Nah, yang terakhir title memberikan nama untuk Courtois sama Skunes. Kurang lebih itu ya. Nanti lebih detailnya karena ini waktunya terbatas nih kalau untuk menjelaskan apa itu PLT, apa itu Seaborn. Nah, itu nanti di event berikutnya ya. Di event berikutnya kan kita belajar tentang Python for Data Analytics. Jadi hadir juga ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Mohon maaf ya terbatas karena waktunya juga ya. Bisa dibagikan ke Ana. Terima kasih Kak Agung sama Kak Arinda. Mungkin mau jawab lagi ada beberapa pertanyaan yang mau dijelasin secara live yang nggak perlu di type manual gitu. Kenapa? Ini ada berapa pertanyaan, ada yang nanya Dicoba dalam kalau masih ada waktu. Kalau masih ada waktu nggak apa? Oke. Boleh dicek mungkin Kak Agung. Oke, Ini ada beberapa. Dalam menentukan algoritma untuk machine learning, oke, ini ada dari Jeffrey Cipto Raharjo ya. Dalam menentukan algoritma untuk machine learning agar lebih efektif. Nah, untuk menentukan algoritma machine learning ya, ntar kita bahas nanya lebih dalam di machine learning untuk lebih efektif. Intinya begini, kamu harus intinya pahami dulu datanya ya. Datanya ini lebih cocok algoritmanya kemana. Nah, itu yang agak sulit kita menentukan algoritmanya bagaimana. Karena bentuk data tuh berbeda-beda ya. Nanti begitu kita ada bentuk data berbeda, clusteringnya juga berbeda-beda. Nah, itu baru kita tentukan algoritmanya seperti bagaimana. Ada yang cocok ke nearest, ada yang cocok decision tree, ada yang cocok lebih ke Markov. Nah, itu nanti tergantung dari datanya. Tapi kalau pengalaman saya ya paling gampang itu sebenarnya dari clustering itu kalau udah datanya dalam bentuk cluster ya, itu kita bentuk nearest aja itu paling gampang. Pakai dari 3 itu yang paling gampang tuh algoritma machine learning untuk supervised learning ya. Dia tuh langsung nunjuk ke daerah yang sesuai.
Untuk unsupervised sama reinforcement, nah itu tergantung datanya juga. Karena kalau unsupervised kan data kita nggak bagus, nggak terlalu baik, nanti bisa hasilnya tuh bisa bias, bahkan AI bias sama AI hallucination. Nah itu yang agak kita ragu pada unsupervised. Nah itu juga kita lebih berhati-hati pada yang supervised sama reinforcement. Jadi yang untuk supervised learning yang paling cukup sederhana itu ke nearest ya. Tapi kalau untuk yang unsupervised sama reinforcement kita lihat datanya dulu baru kita bisa tentukan dia itu mau yang mana. Kemudian itu udah dibahas ya Kak Arina untuk tips visualisasi data udah oke. Pemahaman matematikanya harus kuat. Nggak minimal harus kuat lah, minimal harus tahu kalau ya kembali data science ini kan sebenarnya itu dari tiga komponen, komputer, matematika sama statistika ya. Nah, yang komponennya ini tiga-tiganya harus minimal harus dikuasai. Kalau misalnya kita dari komputer kita coding ya, Pak, Python itu kita minimal kuasai bahasa pemrogramannya gimana. Kalau untuk statistika ya cara visualisasi tadi pemilihan yang benar yang bagus tuh bagaimana. Kalau untuk matematika lebih ke algoritma. Nah, itu algoritmanya itu yang mungkin agak susah karena satu-satu nanti ada algoritma. Soalnya banyak banget dalam matematika itu algoritma, ada Gauss-Seidel, ada Newton Cotes, ada Bashforth, ada Adam Smoulton. Itu kalau dipelajari satu-satu itu bisa bagus sekali, tapi kalau pengetahuan matematika ya minimal mengetahui aja beberapa algoritma yang sering digunakan kayak K-nearest tuh cara kerjanya bagaimana, proses Markov itu bagaimana, karena kan nanti proses Markov ini dia tuh perubahan state dari satu ke state yang lain. Nah itu penting juga kita mengerti bagaimana cara bekerjanya Markov untuk pemilihan algoritma ya. Tuh. Kasih Kak Terakhir Agung, ya, mungkin terakhir ini ya, ada untuk yang nanya kemajuan dari teknologi AI yang mampu mengolah data untuk menjadi statistik dan probabilitas, apakah menjadi kebutuhan mendasar untuk menjadi individu berkecimpung di bidang data science? Oke, gini, untuk masalah AI ya, kan AI bisa mengolah data ya dan sebagainya begitu. Ya boleh sebenarnya AI bisa, tapi begini, kita harus pertimbangkan AI hallucination sama AI bias ya. Jadi meskipun AI itu kita sudah ada yang open source menggunakan itu, sudah ada AI agent, tapi AI agent yang kita gunakan itu juga bisa bergantung pada jenis datanya ya. Kalau misalnya AI agent yang kita gunakan ternyata jenis datanya dia itu tidak mengerti, ya maka AI agent itu tidak akan bisa memprediksi dengan baik ya. Kalau kita bicara AI agent tapi kalau misalnya kalian mau pakai ChatGPT atau misalnya pakai Google Gemini ya, misal Google Gemini, kalian mau untuk menentukan algoritma yang sesuai, bisa aja algoritma yang dikatakan oleh Google Gemini itu sesuai, tapi ada kemungkinan juga itu tidak sesuai. Jadi menurut saya data science ini masih eh, masih kebutuhan ya, karena seseorang yang mengerti data science secara expert, dia akan bisa menentukan algoritma yang sesuai untuk memprediksi ke depannya ya. Karena kalau misalnya algoritmanya tidak sesuai, dia akan memberikan prediksi yang tidak sesuai. Dan prediksi yang tidak sesuai ini berbahaya. Masih penting menurut saya, dan ke depannya justru salah satu bidang yang akan meningkat itu adalah data science sebenarnya. banyak jawabannya Kak Agung sama Kak Arinda, berbobot banget, daging banget pastinya, dan ngebantu teman-teman untuk tercerahkan lagi soal bidang data science. Mungkin ada yang sekarang kerjaan atau jurusan yang nggak ada hubungannya sama data science, pingin break into data science, bisa banget juga. Oke, eh bisa dilanjut. Event terakhir kita agenda terakhir ada sesi foto bersama dan juga closing. Jadi setelah foto bareng, kita bakalan share feedback form yang teman-teman bisa isi, terutama buat Binusian, untuk nanti dapat sertifikat yang bisa dikonversi ke GDP point. Jadi mungkin dari kakak-kakak Kortin Event bisa dibantu untuk ya on cam bareng yuk guys. Bisa dibantu untuk foto sessionnya.
Mungkin kalau teman-teman malu-malu bisa sih pakai avatar aja. Posting aman? Ntar Kak Kosim aja ya yang ngarahin, ngasih Oke, aba-abanya. mungkin boleh kali ya aku Oke. bantu fotoin lagi nih. Aku lihat ada 2 slide nih kurang lebih buat malam ini. Boleh dong buat teman-teman semuanya apa namanya on cam nih untuk dokumentasi eventnya ya di statistik and probability ini. Ditunggu mungkin buat teman-teman yang lainnya yang belum on cam dan dari core team juga ya ditunggu on camnya. Mungkin kita tunggu 1 menit kali ya buat siap-siap kepada on cam nih. Ditunggu nih teman-teman, nanti kalau udah ready semuanya mungkin aku coba bantu screenshotin ya buat fotonya. Oke, ditunggu nih buat teman-teman lain yang belum on cam. Oke, kita tunggu 30 detik lagi kali ya. Oke, nanti ada gayanya nggak nih Kak Aneh, atau kita satu gaya aja nih? Yang logo KDGOC? Oke, boleh. Nanti kita 2 kali kali ya. Apa namanya buat fotonya. Kita tunggu 10 detik lagi mungkin nih. 20:59 kalian nunggu semuanya on cam nih. Ayo, ditunggu teman-teman yang belum on cam. Oke, tunggu sebentar lagi. Oke, dikit lagi. 20:59. Dari situ kita coba foto bareng ya. Oke, udah 20:59 nih. Buat teman-teman minta tolong ya buat on cam. Mungkin aku hitung aja, kita gaya senyum dulu mungkin ya sebelum gaya yang GDGOC. Buat slides yang pertama, boleh senyumnya ya. 1, 2, 3. Oke, boleh tuh kayak Kak Ani pakai filter juga biar tambah-tambah ya. Oke, gaya GDGOC boleh dong teman-teman yang lainnya kayak gini ya. Oke, 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 oke. Oh, sorry nih, nggak bisa nih buat bantu foto pakai satu tangan aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2 sekali lagi. Oke, sip. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah on cam. Nanti tunggu aja ya posting after eventnya di Instagram kita. Mungkin itu aja dari aku buat bantu fotonya. Kame boleh dilanjut. Makasih Kak Kosim udah dibantu buat foto sessionnya. Lanjut, bisa di-share yang slides tadi, yang ada feedback formnya. Teman-teman bisa langsung scan QR code-nya atau type linknya. Teman-teman bisa langsung isi feedback formnya ya. Ntar kalau misalnya ada kendala, bisa banget hubungin kita atau tulis aja di chat box kalau misalnya nggak bisa submit atau gimana. Oke, mungkin itu dulu buat malam ini. Makasih banyak teman-teman semua atas partisipasinya dan juga keaktifannya.
entah di kolom chat atau mungkin kakak-kakak tadi yang juga join di games kita atau sempat share juga pengalamannya. Makasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga bermanfaat ilmunya. Bisa kepake entah teman-teman yang udah di data science bisa dapat koneksi baru kan ya. Ada Kak Agung sama Kak Arinda yang mungkin bisa ntar saling sharing-sharing gitu kalau mau butuh bantuan atau gimana. Atau mungkin teman-teman yang belum ada di data science, pingin break into data science, bisa banget juga. Ikutin event-event kita selanjutnya. Ntar kita bakalan share. Kalau teman-teman mau keep in touch sama teman-teman atau dari kakak-kakak core team, bisa join antara Instagram kita, bisa di follow atau join WhatsApp group, join Discord channel kita, dan juga mungkin bisa follow YouTube channel kita. Itu aja sih, guys. Mungkin eh oke. Makasih banyak sekali lagi. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih. Thank you semuanya.